siap di depan layar kaca? Anda sudah siap dong? Kita untuk sama-sama mendengar cerita bintang tamu kita di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Dani di pojok sana dan salah satu bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ada Cici Paramida. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aku tuh kayak dari kemarin ya, tuh kayak terngiang-ngiang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Wah, jangan-jangan gitu udah ya. hafal Nanti ya. kita ngobrol tentang teknologi yang zaman sekarang ini. Dan kita mau challenge nanti Cici Paramida untuk menyanyikan lagu Jangan Lama-Lama itu dengan genre di luar dangdut. Wow. Wow, oke, siap-siap ya, Apa Bu. nih? Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang ramai di luar sana menjadi perbincangan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini kita bicara mengenai fenomena dari dunia maya ya. Ini berangkat, jadi banyak sekarang artis-artis dan juga konten kreator itu yang selain memperhatikan dan turut prihatin terhadap kejadian yang diceritakan oleh Aureli di bukunya Broken Strings gitu ya, tentang grooming, dan banyaknya orang yang mulai ya banyak mungkin yang mulai paham, oh yang seperti ini gitu ya. Juga wawancaranya Robby Tremonti itu menjadi viral karena ada statementnya yang memang agak menarik gitu ya. Misalnya ketika diwawancara di tengah-tengah dia 1 + 1 2, 11 × 11 121, 12 × 12 sama dengan 144, 8 × 8 6 × 4 6 gitu. Itu kemudian sound itu dijadikan konten beberapa artis dan juga konten kreator. Kita lihat ya seperti apa. Kacamata. Oke. Gitu. Itu. Ya, kita lihat nih parodi para artis ya. Ini karena matematika, Jerome Pauline ikut bikin reaksi ya. Terus ada juga yang bikin dance dari sound itu ya kan. Dan ada reaksi-reaksi lainnya seperti apa, kita lihat yang berikut. Aku lagi ngebayangin wartawannya di situ ya, gitu waktu dia bilang 1 + 1 sama dengan 2, cakep, gitu kan ya. Ternyata nyambung 11 × 11. Komentar netizen kita baca berikut. Salut sama wartawan, berat juga ya jadi wartawan harus nahan tawa. Yang berikutnya Robby Calistung. Baca kali hitung ya. Oke, yang berikutnya ada lagi komentarnya. Bener kata Aureli, berasa ujian terus katanya. Jadi emang ada di bukunya ya. Tapi Bobby kalau di bukunya Aureli kan, Bobby itu emang suka menghafal itu, ya kan. Dia lagi ngomong apa sebelum ini kok tiba-tiba jadi cerdas cermat. Yang berikutnya ada lagi, ini berapa jam mata pelajaran guys, ngantuk banget, lagi setor hafalan. Hafalan kali-kalian. Yang berikut ada lagi, mana komentarnya, ayo. Udah gitu aja, jangan panjang-panjang. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Kita lihat profilnya berikut ini. Kita kembali bersama Cici Paramida. Apa kabar Mbak Cici? Alhamdulillah. Mbak Cici, baik. tapi Ya. pernah juga nggak sih berada di dalam hubungan toksik? Toksik? Iya. Hubungan toksik apa nih? Pernah nggak? Karena ini kan lagi rame ini ngomong punya pasangan yang toksik apa segala macam. Udah baca belum sih buku ya Broken String-nya Aureli? Kebetulan belum. Belum ya, nanti Iya. kalau udah baca nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, boleh ya. Oke, kita menuju ke kompilasi lagu-lagunya Cici Paramida yang kemarin dibuat versi AI-nya. Jadi kita akan bandingkan ini ternyata baru tahu dari Mbak Cici. Jadi video yang ada di YouTube yang aslinya nih Mbak Cici nyanyi itu adalah video yang kedua ya untuk video Iya, karaoke. betul. Ada videonya yang asli yang video klipnya. Tapi kita mau bandingkan dengan yang remix sekarang yang versi AI. Kita lihat yang berikut. Nih Mbak Cici Paramida nih sebagai penyanyi yang udah dari zaman lama gitu ya, lihat kemajuan teknologi begini gitu, yang dirasain apa pertama kali? Yang pertama sih melihat ya, wow ini luar biasa sekali ya, canggih banget gitu kan. Mereka buat satu lagu dengan program seperti itu ya, AI itu, tapi kok hasilnya hampir sama gitu kan. Malah mungkin ya dengan teknologi kombinasi dan segala macamnya itu kan malah lebih ada sesuatu yang beda gitu. Oke. Ada rasa kekhawatiran nggak sih sebagai seorang penyanyi gitu ya? Aduh, ini masa depan gimana ini ya? Apakah kita akan digantikan oleh AI? Bukan Cici aja kali ya. Artis-artis yang lain juga ya merasa seperti itu. Wah, ini sudah ada AI nih, kayaknya gimana nih posisi kita begitu kan. Iya. Tapi ya kita tetap harus percaya diri dan yakin ya bahwa
perkembangan musik itu kan memang ada, Iya. tapi kita pun juga harus tetap mempertahankan itu dan tetap harus membuat sesuatu yang dan baru. beradaptasi dengan perkembangan betul. zaman. Ini bicara tentang lagu ini, ya ini lagu ini kalau buat aku jadi kayak iya ada lagu ini gitu ya. Dan kalau kita cari-cari ternyata ada versi band apa namanya? Sweet Charity dari Malaysia yang pernah menyanyikan lagu ini juga gitu. Dan kalau kita lihat di datanya itu dirilisnya tahun 80-an. Iya kan? Ini. Ada videonya nih lagunya. Coba kita lihat yang berikut. Mbak Cici tapi nggak pernah tahu bahwa ini pernah dinyanyikan juga oleh band Malaysia. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Tapi kalau Mbak Cici dulu, ya? ceritanya gimana sampai akhirnya ya dipercaya untuk menyanyikan lagu itu? Ya karena Cici kan waktu itu masih dikontrak dalam satu label ya, Iya. perusahaan rekaman. Jadi produser mengajukan lagu itu sama Cici kan untuk dibawakan, dan kebetulan itu untuk album, dulu kan satu album biasanya ada 10 lagu ya kan. Nah akhirnya dipilihlah lagu Jangan Tunggu Lama-Lama Sebagai itu jagoannya. untuk sebagai jagoannya ya. Ya sudah, Cici bawain aja gitu kan. Pada zaman itu ya, itu kan kita Tahun 1995. 95 itu cukup meledak juga ya. Alhamdulillah pada saat itu ya lagu ini tetap populer ya. Karena ya Populer. memang yang orang tahu di Indonesia itu Cici yang membawakannya dengan versi dangdut itu. Versi dangdut. Nah, kalau dibandingkan sama lagunya Cici yang juga hits waktu itu yang Bawalah Diriku. Oh, Bulan Merindu. Bulan Merindu itu lebih ya kalau secara ini ya pembelian gitu. Mana sebetulnya yang lebih jagoan pada saat itu? Ya sebenarnya sih kalau dilihat dari zaman ya kan, Dari karena zaman. Wulan Merindu kan memang sudah arahnya kan ke tahun hampir tahun 2000-an ya. Iya. Nah itu ya memang mungkin Wulan Merindu ya. Tapi untuk lagu Jangan Tunggu Lama-Lama pada saat itu 1995 juga sudah populer dengan versi dangdutnya Cici yang bawakan itu. Itu kalau boleh tahu ya, waktu meledaknya lagu itu di zaman itu sampai bisa punya apa gitu Mbak Cici? Ya kan dari kalau dulu kan dari penjualan kaset gitu kan, terus belum off air gitu. Kalau boleh diceritain kira-kira bisa sampai Karena waktu itu Cici masih kuliah kayaknya ya. Kalau nggak salah ya bisa ganti mobil lah. bisa sampai ganti mobil. Beli rumah? Rumah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun itu Wulan Merindu. Wulan Merindu, Wulan Iya. Merindu yang karena lebih besar jadinya Iya. itunya. Nah kalau kita lihat tadi yang versi AI itu sekarang di zaman sekarang viewersnya memang gede-gede banget ya, sampai jutaan-jutaan. Tapi kita ada beberapa genre kan. Coba kalau kita lihat nih, ini yang genre apa nih? Koreanya sampai banyak. Oh iya banyak. Mana sih? 6 juta. Ada lagi 6 juta viewers itu yang versi aslinya versi dangdut juga R&B, jazz pop. R&B. Wow. Wow. Yang berikutnya ada lagi? Oh ini versi apa nih? Wah 2 juta 2 juta 800 ribu. versi apa itu? Yang 2 juta versi apa nih? Versi slow. Oh iya. Nah dan sekarang juga banyak yang bikin covernya. Ya ini cover tapi manusia ya bukan AI ya. Oh manusia ya. Coba kita lihat seperti apa nih di cover. Mbak Cici, ini kalau Ya orang Allah. kayaknya banyak orang taunya memang lagu itu dipopulerkan oleh Cici Faramida. Alhamdulillah. Sekarang kita challenge kalau nyanyi dengan genre lain lagu itu. Wow, udah bukan sih. Pokoknya langsung, wow. Genre apa nih? Apa? Genre apa? Jazz. Nah, kita udah siapin musiknya ala-ala jazz. Menyesuaikan aja. Bisa coba-coba ya. Ayo coba-coba, oke. Ternyata tetap enak juga ya lagu itu ya. Mbak Cici, ini sebagai penyanyi yang udah malang melintang di dunia hiburan dari sejak lama, kita mau tanya nih, pernah nggak sih mengalami hal-hal berikut ini sepanjang perjalanan karir ya? Tur nyanyi sampai nggak ada waktu buat diri sendiri. Dan sampai ya sakit lah, jatuh sakit di tengah tur itu. Pernah? Pernah. Iya. Waktu awal-awal karir ya. Itu seberat apa sih jadwalnya waktu itu? Wow, karena waktu itu Cici itu kan memang baru awal kuliah juga. Kemudian juga tour show-nya alhamdulillah lumayan. Jadi bingung nih, gimana ya mau lanjut kuliah atau mau tur. Tapi bagaimanapun juga kan harus bisa atur waktu ya. Ya udah, diatur waktunya sebisa mungkin kuliah tetap, walaupun bolong-bolong dikit lah. Tapi ya itu yang bikin jadi nggak Akhirnya punya. jadi jalan juga. Oke. Pernah nggak pernah nih saat lagi hits-hitsnya dideketin banyak cowok-cowok yang kaya raya tapi sudah beristri diajakin nikah siri? Wow. Pernah nggak? Pernah Nggak kan? berani. Pernah nggak?
Nggak berani, tapi ada lah fenomena itu. Ya mungkin kali ya mereka ya. Mungkin ya, oke. Pernah nggak melakukan kesalahan di atas panggung, lupa lirik atau Pernah. apa? Pernah. Lupa lirik, akhirnya ya seketemunya aja liriknya. Tapi ya karena audiens tuh menikmati ikut joget, mereka sih pikir benar-benar aja. Tapi pernah panik nggak? Itu kan jam terbang ya kalau untuk improvisasi. Pernah panik nggak di awal-awal? Awal-awal sih, tapi kalau udah kesini ya kita sesuaikan aja dengan kondisi. Pernah nggak sih dijelek-jelekin sama penyanyi lain untuk menghambat karir lah gitu, persaingan? Dijelek-jelekin. Digosipin apa gitu? Nggak Jangan tahu pakai ya. dia resek orangnya gitu. Mungkin kali ya, tapi aku sih nggak tahu. dengar dan nggak tahu Oke. gitu kan. Pernah nggak dijutekin sama penyanyi dangdut yang lebih senior? Nggak ada. Nggak ada ya. Pernah nggak merasa lagi top-topnya, sempat star syndrome, ridersnya banyak? Pernah nggak ada di momen Karena itu? nggak pernah merasa top-top. Jadi nggak. Tapi kalau lagi manggung misalnya nggak nyanyi, apa permintaan yang harus ada tuh setiap kali manggung? Ada nggak? Ya pasti kan permintaan audiens atau? Permintaan Mbak Cici kan biasanya aku minta air 1 kardus, minta ini apa segala macam. nggak ada, Yang khas nggak Mbak ada. Cici Faramida nggak ada. Nggak ada. Pokoknya apa yang disiapkan panitia, yang kira-kira ya sudah sesuai ya. Mereka kan sudah kasih info gitu kan. Ya sudah kita terima. Nggak ada ya. Misalnya Nggak ada. aku mau harus ada bunga merah sama bunga putih gitu. Kalau aku kan harus ada, nggak ada bunga. Bunga aku kemana? Oke baik, nanti Mbak Cici kita ngobrol lagi ya. Oke. Berikut ada Azana Bing Selamat yang kemarin live TikToknya sama suaminya ya, itu viral lagi. Sebenarnya banyak pujian juga karena Rizky tuh bilang bahwa kalau dia sih sebenarnya pengennya istrinya nggak usah kerja biar dia semua yang menuhin. Bahkan Azana bilang, iya nih padahal aku pengen gitu. Itu pro kontra karena pasangan ini waktu komentar hal-hal yang lagi viral sempat dihujat, sempat juga dipuji. Kita lihat dulu profil Azana berikut ini. Kita sudah bersama dengan Ibu Azana, tapi kali ini tidak ditemani oleh suaminya Rizky. Alatas. Dia kemana? Lagi apa dia? Lagi syuting dia. Oh, lagi Lagi syuting. kerja. Oke, lagi kerja. Ibu di rumah aja ya? Iya, di rumah aja. Di rumah aja. Tapi semua terpenuhi kan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ini lihat, kita lihat ya. Ini statementnya Rizky Alatas yang viral. Kita lihat yang berikut. Oke, ini ya katanya aku mau klarifikasi itu. Apa yang mau kamu klarifikasi sih? Jadi ceritanya itu lagi live santai banget, nggak ada niat apa-apa gitu. Tiba-tiba netizennya pada komen Kak, Ros biasa, Kak bahas yang lagi viral dong. Aku ignore tuh, aku cuekin. Kak ayo dong Kak bahas yang viral, Kak pendapat Kakak gimana Kak, ayo dong. Yang lagi viral tuh maksudnya Ohim. Itu, iya ada yang nyebut nama itu juga tuh. Bahas Kak Ohim gini. Awalnya aku live sendiri, tahu sendiri kalau Rizky udah masuk tiba-tiba mulutnya kayak gitu kan. Tidak bisa dikontrol gitu kan. Terus aku juga jawab kok waktu itu, aku bilang, namanya rumah tangga punya konsep, komitmen Beda-beda. masing-masing, sendiri-sendiri, beda-beda, terserah dia. Aku bilang gitu. Tapi kan pada nanya pendapat aku gimana gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu aku jawab. Sebenarnya nggak masalah juga sama statementnya si Ohim kan. Cuma namanya cewek agak sensitif ketika dengar yang dia ngomong ini. Emang aku per bulan kerja ngasih kamu duit dibabuin dong gitu. Iya, Itu kan iya. kayak memuliakan istri malah kayak ngerasa dibabuin tuh kayak gimana gitu. Itu kalau buat kamu sendiri Kalau buat secara aku pribadi, ya, kalimat iya. itu agak mengganggu agak buat sensitif kamu. aja sih. Tapi ya nggak jadi masalah banget buat aku. Itu kan Kan itu suami orang juga ya udah. itu kan keyakinan dia Iya, begitu. betul. Ya nggak apa-apa ya kan. Apa? Ini coba kita baca. Aduh, ya kan videonya dipotong-potong gitu kan, diedit sama. Penjelasan kamu yang terakhir nggak masuk. Iya, jadi ya udah. Jadi nanti kalau ketemu kan kamu kenal loh. Rizky juga kenal dong, sering satu proyek kan enggak. Sama Oya nggak bisa? Enggak. Aku juga sama Salsa Bilal cuma follow-followan aja sih. Terus kamu Baik-baik masih aja. di follow? Masih sih, kayaknya sih masih ya. Mana dia lihat story aku waktu itu Aduh. kapan tapi tau deh ya udah kan nggak ada maksud ke sana gitu loh. Aduh. Komentar netizen coba kita baca ya berikutnya. Udah redup banget laki bini wajar aja lah katanya gitu. Cie, Aku sekarang kalau lama. mereka berdua karena mereka tuh kayak panutan keluarga goals banget ya gitu. Gitu katanya kamu emang nggak boleh kerja karena kamu dianggap udah redup. Enggak, justru emang nggak terima. Oh nggak terima? Iya, Nggak- dulu belum, maksudnya nggak terima dulu, belum mau lagi. nggak terima dulu. Nggak terima Besok dulu. belum tahu. Iya, aku bilang atau ke depannya mungkin tiba-tiba mau lagi. Iya, yang berikut adalah komentar netizen. Nih, tapi bener loh, Rizky Alatas sering belanja sendiri ke sebuah supermarket ya, tempat aku kerja. Mungkin karena takut istrinya capek. Ya ampun. Hei, emang gitu bener? Ya tapi emang kalau Rizky tuh orangnya kalau misalnya aku minta tolong beliin apa dia nggak akan nolak.
ya gitu. Allah. Dan bahkan Ya Allah. mau ke pasar sekalipun dia turun gitu loh sendiri. Aku di mobil. Kalau aku lagi males ya aku di mobil, yang boleh nggak kamu aja. Ya udah dia jalan. Udah ke topi pakai kaos cuek aja. Oh. Maksudnya tapi ya emang segitunya dia. Secuek itu dia. Enggak, bukan maksudnya emang dia tuh pengen meratukan kamu, pengen Iya, dia nggak pernah ngomong pengen meratukan aku, cuma dari sikapnya kayak gitu kan aku jadi merasa diratukan ya gitu. Oh, apa sikap ya tuh? Kalau dia kamu minta tolong dia nggak pernah nolak. Dia apa? minta tolong, Apa dia lagi? ya pokoknya nggak pernah tolak, selalu bilang iya gitu. Jadi bilang iya? ya, terus kalau muka aku kayak lagi bad mood dikit, dia tuh pasti nanya, kamu kenapa, mau apa? Kan jadi kayak, padahal aku nggak mau apa-apa gitu, dan kayak cewek kan suka tiba-tiba bad mood gitu ya. Ya udah ditanya kamu kenapa dan mau apa tuh menurut aku ada plus gitu loh. Oh, kalau dia pesen makanan kamu dipesenin Oh juga. pesenin, serumah dipesenin. Karena tolong. Kenapa aku cuma nanya? Oh iya benar. Dipesenin. Tapi yang honor gimana pembagian honor keuangan rumah tangga dia kalian? ke aku semua. Oh kamu bukan yang model 50-50 kan ada ya? Enggak. Tiap rumah tangga kan beda-beda emang ada yang party. Aku malah bilang kayak, yaudah kamu pegang, enggak ntar gampang kalau aku mau sesuatu aku minta sama kamu gitu. Dan ini konsep ini pengaturan ini sudah kamu omongin sebelum menikah atau berjalannya aja begitu? Sambil berjalan aja sih Kak. Jadi padahal nggak Nggak ada direncanain yang ya? ngomong-ngomong gimana sih sebelum nikah. Kamu di awal nggak bilang, ah pokoknya aku mau ini ya? Malah dia yang ngomong. Oh dia yang ngomong? Iya, kayak nanti kalau udah nikah semuanya kamu yang handle ya gini gitu. Oh gitu, soal kamu mau kerja atau enggak itu diomongin sebelum menikah atau sesudah menikah baru dia Oh ngomong? dia pernah ada omongan gini, kalau kamu nanti punya anak, hamil punya anak, kalau bisa sih nggak usah kerja lagi aja gitu. Lebih ke anak-anak aja lah sama aku aja gitu. Oke. Tapi ngelihat aku mungkin bosan di rumah waktu kemarin jadi kayak, dan ada tawaran, yaudah yang kalau mau ambil aja. Akunya yang terlanjur kayak kemalesan gitu, kayak udah kebiasaan. Udah biasa di rumah ya, udah nyaman di rumah. Oke. Ada lagi komentar satu lagi tuh yang dibaca tuh, yang tadi belum dibaca nih. Ah, ini suami istri sering komenin itu. Mana tuh? Maaf ya, kenapa nih orang doyan banget ikut campur urusan artis lain? Gua nggak doyan. Nggak doyan. Dia aja berarti yang merhatiin gue tuh, yang komen. Nggak doyan kok, jarang banget. Justru aku tuh paling malas Iya komen-komen sih. kayak gitu. Cuma kan digoreng-goreng aja gitu. Iya, memang Kalau jangan- yang nggak yang penting-penting banget dan kayak udah gitu nggak akan komen sih. Cuma ini kan karena ada yang gitu kan, sensitif kenapa sih gitu. Iya, itu doang. Aku juga nggak nyebut kok. Iya. Yang nyebutkan bukan dia. Iya. Aduh. Oke, kita mau tanya nih. Pernah nggak pernah kalian sebagai pasangan suami istri melakukan hal-hal berikut ya? Oke. Kamu terpaksa angkat galon sendiri. Pernah waktu lagi pas Mbak belum dapat, nggak ada Mbak, terus dia lagi syuting, tapi aku nggak angkat sih, aku geser. Oh iya. Dia juga warning, jangan diangkat ya, digeser aja, kan tuh tinggal masukin gitu. Oh, oke, di bawah ya soalnya. Kamu sendiri ganti gas yang habis? Nggak pernah. Nggak pernah. Mau beli barang mahal tapi nggak diizinin sama suami kamu? Nggak pernah. Kamu nggak pernah? Maksudnya gimana? Kamu mau beli barang mahal, tapi nggak diizinin. sama suami ya? Diizinin. Diizinin, maksudnya beli barangnya diizinin. Kamu selalu diizinin sama dia? Diizinin. Nggak, dia makanya yang tadi aku bilang, dia nggak pernah bilang enggak. Serius? Serius, dia nggak pernah bilang enggak. Atau kamu yang nggak Makanya pernah? Karos yang waktu itu aku nangis, yang aku bilang dia terlalu sayang sama aku. Ya gitu yang aku rasain. Sampai kemarin aja aku ngomong, makasih ya yang kamu udah maksa nembak aku waktu itu. Terus dia kaget, kamu kenapa yang tiba-tiba ngomong gitu? Nggak apa-apa. Gitu. Oh. Padahal kan di awal-awal kan kamu kayak ngerasa dia kayak caper banget gitu ya kan? Iya, dan dia ngerasa aku nggak sayang sama dia, padahal aku sayang. Karena kan aku orangnya nggak yang kayak sayang, ini enggak, aku lebih ke action aja. Kalau kamu kan dia kan nggak pernah ngomong enggak. Kalau kamu? Ya namanya juga ciwi ya, tapi kesian karena dia udah baik, jadi aku juga iya aja iya, sih. iya. Gitu, itu namanya teladan ya. Kalau suami ngomong iya, istri yang balelo lama-lama nggak enak juga kayaknya. Iya, baik banget soalnya nggak jadi dia udah iya aja deh. Pernah nggak suami ngasih hadiah yang harganya lebih murah dari hadiah yang kamu kasih ke dia? Enggak sih. Enggak ya. Ngomong Malah aku ya. kamu ya, nggak apa-apa Aku kan soalnya istri. dia emang maunya simpel banget, Rizky tuh simpel banget, ya Allah apapun simpel banget dia. Pernah nggak ada kata-kata dari suami yang sampai sekarang tuh masih kamu pikirin karena itu jelek banget di hati kamu? Enggak. Nggak ada ya. Protes marah-marah ke suami karena dia lagi nggak ada kerjaan? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Nggak ada ya. Wah, Masya Allah ya. Aku mudah-mudahan. percaya rezeki sudah ada yang ngatur, Masya jadi Allah. lewati saja. Oke, ini berikutnya nih, yang berikut ini menurut kamu nih Azana, kalau ada hal-hal seperti ini buat kamu, buat pendapat kamu sendiri, keyakinan kamu, apakah ini layak dipertahankan atau ini udah sebuah sikap atau perilaku yang toksik ya? Nggak mau kasih penghasilan ke istri, maunya manage sendiri. Kalau buat kamu sendiri loh ya, buat kamu ini toksik
Atau ini masih bisa diperjuangkan, masih bisa diomongin kok? Masih bisa diomongin dan Oke. diperjuangkan sih. Asal tanggung jawab ke istri sama anaknya Terpenuhi Iya. semua. Kalau dia punya 2 handphone dan nggak ngasih password HP-nya ke istri, toxic tuh. toksik. Langsung nggak sih? Kalau dia marahnya silent treatment, Iya, aku nggak suka lagi. nggak suka ya. Iya. Kalau suami jarang bilang sayang, aku sayang kamu setelah menikah, itu masih bisa diperjuangkan. Masih bisa lah itu. Kalau suaminya pelit, Nah, toxic. Pelit sama irit beda loh. oh iya benar. Pelit sama irit beda. Jadi kalau irit oke, tapi pelit nggak. Kalau pelit tuh ada duitnya nggak kepake tapi dia nggak mau ngasih Betul, aja gitu. Kalau betul. iri tuh ada plannya Betul. gitu ya kan. Oke baik, kalau suami suka like dan follow cewek-cewek seksi, Toxic ih. toksik. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita mau ngobrol habis ini sama seorang konten kreator. Tadinya dia adalah konten kreator makan ya, kuliner. Tapi sekarang dia juga merambah menjadi konten kreator traveling ke tempat-tempat yang wow luar biasa. Terakhir yang ramai adalah traveling dia ke Bangladesh. Menginap di hotel termurah. Harganya 4.000. Terus udah gitu dia jalan-jalan ke pasar pakai kostum. Kostum apa, avatar lah apa gitu ya. Wow, seru. Ini ceritanya menarik sekali Iya. ya. Dan selalu di setiap videonya ada endorsean masuk. Wah, keren. Kita lihat profilnya nanti ya. Ada Juju, jangan kemana-mana, tetap di Runting 92.